Buna inanıyor musunuz? Apakah kamu percaya padaku? Safiye Sultan pun menjawab, dengan seluruh hatiku. Jangan berpikir, kami telah melupakan hadiah penobatanmu. Kamu akan menerima hadiah unikmu segera, dan itu berasal dari belahan dunia lain. Umuzu da zannetme. Eşi benzeri o. Andro mengatakan pada Anastasia kalau mereka saat ini berada di Edirne. Kami akan tinggal di sini untuk beberapa hari, tapi kamu akan melanjutkan perjalananmu menuju ke ibu kota. Mungkin kita akan bertemu lagi di sana. Anastasia pun berkata, bagaimana bisa kamu akan melihatku di sana? Andro pun menjawab, namaku Alexander. Itu adalah nama asliku. Alexander. Gerçek adım. Anastasia pun bertanya, kenapa kamu tidak lari Andro? Atau Alexander? Atau siapapun namamu? Ya da Alexander, ya da her kimsin. Berapa umurmu? Dan sudah berapa lama kamu di sini? Andro pun menjawab, itu cerita yang panjang. Aku akan memberitahukanmu nanti. Anastasia pun menjawab, kamu sangat keras kepala. Tidak ada kata nanti. Orang-orang Turki ini telah menculikku. Andro pun menjawab, lalu apa yang kamu tunggu? Larilah segera. Anastasia pun menjawab, bagaimana dan kemana aku harus lari? Andro pun berkata lagi, aku akan membantumu. Kami akan sampai di Istanbul dalam beberapa hari lagi. Kami akan bergabung dengan tentara Janissary. Temukan aku di sana. Anastasia menjawab, aku tidak akan bisa menemukan tentara di sana. Bantu saja aku sekarang. Andro pun menjawab, kamu pasti akan kembali ke keluargamu, dan aku juga akan mencari keluargaku. Benim bulmak için geldim. Anastasia pun berkata, berjanjilah padaku, kalau kamu akan menemukanku, mencariku, dan membantuku. Söz mü? Gölge Hatun. Tiba-tiba Nasu datang dan memanggil gadis pemanah yang bernama Golge Hatun. Edirne Sarayı'ndan ara. Nasu berkata, kereta dan penjaga dari istana Edirne telah tiba. Kita akan segera berangkat. Setelah Nasu menjauh, Andro pun melihat kembali ke arah Anastasia. Söz. Ia pun berkata kalau dirinya akan berjanji pada Anastasia. Anastasia pun memberikan ikat rambutnya pada Andro sebelum ia akan pergi. Elimden kalan tek şey. Ia berkata, ini adalah satu-satunya pemberian dari orang tuaku. Hanya inilah yang tersisa yang aku punya. Elimde tek şey. Ona bak. Lihatlah itu dan ingatlah diriku. Ingatlah janji yang kamu buat padaku. Bana verdiğin sözü hatırla. Di ibu kota, pesta kembang api pun diadakan. Raja ada di teras bersama adiknya Pangeran Mustafa. Pada saat itu, Anastasia juga telah sampai di istana. Ia juga melihat kembang api itu. Ia pun dibawa ke dalam. Dia memohon pada Golge agar membebaskannya, namun Golge hanya diam saja. Anastasia pun kemudian dibawa ke dalam ruangan. Bulbul Aga lalu berkata, jadi apakah wanita ini yang dibawa dari seberang lautan? Sambil memeriksa Anastasia, Janet Kalfa, ia pun berkata, dia sangat naif dan begitu kurus. Aku tidak akan membawanya ke harem. Sultanımızın işlerine aklımız ermez. Merasa dilecehkan, Anastasia kemudian bertanya, siapa kamu dan apa yang kamu inginkan dariku? Tempat apa ini? Kalau diingat-ingat, kejadian ini sama seperti Hurrem pertama kali masuk ke dalam istana. Hayır benden. Nereye geldim ben? Karena Anastasia menggunakan bahasa Turki, Janet Kalfa itu pun terkejut. Ia mengatakan, jadi kamu menggunakan bahasa Turki. Wanita itu lalu menjelaskan, tempat ini adalah jantung dunia. Yer. Yok dünya merkez yok cihan.
Anastasia pun berkata, pusat dari dunia, jantung dunia, apa yang kamu maksudkan? Beritahukan saja di mana aku. Bukankah tempat ini punya nama? Söyle! Yok mu berade? Adı var elbet. Tiba-tiba suara dari kegelapan berbicara. Adı var da. Ia menjawab, tentu saja tempat ini punya nama. Ya, dia adalah Rehan Aga. Rehan berkata, tempat ini punya nama. Herkes kendince bir isim koy. Tapi setiap orang menamainya dengan caranya sendiri. Ini adalah neraka, tapi bisa menjadi taman surga. Jadi, ini disebut Istana Ottoman. Cehennemdir burası. Selanın bahçeleri. Osmanlı sarayıdır burası. Osmanlı. Bülbüle. Rehan kembali menyuruh Bulbul untuk menginformasikan Safiye Sultan mengenai gadis ini di waktu yang cocok. Dersin Reyhan'a. Bulbul Aga pun menyuruh Cenet Kalfa untuk membawa Anastasia, juga memerintahkan Cenet untuk memberikan nama kepada Anastasia. Hatice. Cenet pun kemudian memberikan namanya menjadi Hatice. Anastasia pun menjawab, namaku Anastasia bukan Hatice. Değilim. Benim adım Anastasia. Şeytan bırak beni. Anastasia terus memberontak dan meminta dilepaskan. Namun Cenet memasukkannya ke dalam sebuah ruangan. Di harem, diadakan perayaan atas sunatan raja. Safiye Sultan nampak memegang kucing. Kendi düğünümüzü beklerken Para gadis-gadis selir pun nampak mengobrol. Seorang selir mengatakan, sambil menunggu pernikahan kita sendiri, kita malah sekarang berada di upacara khitanan raja. Selir lainnya menjawab, terima kasih pada Tuhan, raja kini sudah kembali pulih. Mereka mengatakan setelah acara ini, salah satu favorit akan dipilih secepatnya. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Bakalım talih kime gülecek? Sultan Hazretleri. Tiba-tiba terdengar suara yang meneriakkan nama Handan Sultan. Tentu saja hal itu membuat Safiye Sultan tidak senang. Sebelum masuk, Handan pun melihat semua orang seolah-olah ia adalah pemimpin di sana. Kemudian ia pun berjalan menuju Safiye Sultan. Sultan Safiye Sultan pun meletakkan kucingnya di kursi sehingga Handan tidak bisa duduk di sana. Mereka pun saling menatap. Kemudian Safiye memanggil Bulbul untuk membawa Elizabeth, nama dari kucingnya, ke dalam ruangannya. Bulbul segera mengambil kucing itu. Safiye kemudian berkata, lagi pula kucingku juga tidak suka dengan seorang pecundang. Handan pun akhirnya bisa duduk. Safiye berkata, kamu tahu siapa nama kucingku kan? Handan pun menjawab, tentu saja aku tahu. Kamu berduka selama 3 hari karena meninggalnya Ratu Elizabeth. Safiye menjawab, orang penting seperti dirinya, apalagi jika dia adalah seorang wanita, pantas dihormati, sama seperti dirimu, yang juga harus menghormati kami. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Handan. Jika kamu membuat dirimu diumumkan di hadapanku, kami akan berpikir kamu telah menentang kami. Olduğunu düşünürüz. Handan pun hanya bisa diam saja. Handan kemudian melihat seorang aga yang memberikan surat kepada seorang selir. Gel. Di ruangan raja, Raja dan Mustafa sedang bermain. Seorang aga pun mengatakan kalau ibunya ingin bertemu. Raja pun mengizinkannya. Ketika masuk, ia pun melihat Mustafa di sana. Handan menjadi tidak senang. Ia pun menyuruh Menekse untuk membawa pangeran ke ruangannya kembali. Handan kemudian memberikan sebuah surat pada raja. Surat yang sebelumnya diberikan oleh seorang aga kepada seorang selir. Handan mengatakan kalau surat itu datang dari Mesir yang dibawa oleh Haji Aga. Hacı Ağa yollamış. Handan mengatakan kalau surat itu datang dari Mesir yang dikirimkan oleh Haji Aga.
Raja pun membaca surat itu, tapi Handan tetap memberitahukan isinya, bahwa Haji menyampaikan kalau ayahmu Sultan Mehmed tidak mati secara alami. Dervish pun berkata, ini adalah tuduhan yang serius Sultanah, apakah mereka punya buktinya? Handan berkata, surat ini datang bersama Wazir Agung. Mereka akan menjelaskannya nanti. Mereka mengatakan, kalau mereka sangat yakin, siapapun yang melakukan hal itu, pasti juga akan melakukannya pada putraku. Tentu saja surat itu membuat semuanya menjadi gelisah. Hünkârımıza da yapar. Setelah membaca surat itu, Raja pun membakar surat itu. Ahmet, aslanım. Handan berkata, Tuhan, lindungilah kami. Ahmedku, singaku, jika ini benar, maka ada pembunuh di antara kita. Raja kemudian menjawab, aku telah berbicara dengan dokter kepala. Dia mengatakan, kalau ayahku meninggal karena penyakit. Mengapa seseorang harus membunuh ayahku? Lalu siapa dia? Kastetsin ki babamı. Kim? Dervish pun menjawab, itu bisa siapa saja Raja. Aku yakin mereka pasti memiliki tujuan sendiri. Handan pun berkata, terutama Safiye Sultan. Raja pun tidak habis pikir dengan tuduhan ibunya kepada neneknya. Raja mengatakan, apa yang kamu bicarakan ibu? Itu tidak akan mungkin. Apakah mungkin seorang ibu membunuh anaknya? Handan pun menjawab, bukankah Safiye Sultan yang telah memimpin kematian kakakmu Mahmud? Bukankah ayahmu mengikuti kata-katanya dan membunuh kakakmu? Halimah Sultan juga mungkin terlibat dalam pengkhianatan ini. Kemudian mereka menjadi bermusuhan ketika ayahmu membunuh putranya. Babanı kolayca göz... Mereka telah mengorbankan ayahmu karena mereka bisa menggantikan ayahmu dengan dirimu. Sekarang di sana ada Mustafa. Selama Mustafa masih hidup, maka mereka pasti akan mengorbankanmu juga. Seni de gözden çıkarırlar. Raja pun menjadi marah mendengar kata-kata ibunya. Raja berkata, aku tahu intinya sekarang. Kamu ingin agar aku membunuh adikku. Apakah kamu mau aku membunuh hati nuraniku? Vicdanımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben Handan pun menjawab, aku hanya ingin kamu bertahan hidup. sadece hayatta kalmanı istiyorum. Raja pun keluar meninggalkan ibunya. Ia sangat kesal karena ibunya selalu memintanya untuk membunuh adiknya.